Nusa Tenggara Timur, berdirilah dua gunung megah yang seolah menjaga rahasia alam dan budaya ribuan tahun. Mereka adalah Gunung Lewotobi laki-laki dan Gunung Lewotobi perempuan, dikenal oleh masyarakat setempat sebagai pasangan abadi, suami dan istri yang terpisah jarak 2 km saja. Lewotobi laki-laki dengan ketinggian 1584 meter di atas permukaan laut, berdampingan dengan Lewotobi perempuan yang lebih tinggi, menjulang hingga 1703 meter. Namun, jauh sebelum nama-nama ini dikenal, masyarakat menyebut mereka dengan nama asli, Ilebele, yang berarti gunung besar. Di balik keindahan alamnya, tersimpan legenda yang hidup di hati masyarakat Flores Timur. Sebuah kisah tentang dua keluarga, Puka dan Tobi, yang menjadi asal-usul gunung kembar ini. Pada masa lampau, di dataran subur di bawah Ilebele, hiduplah dua pasangan suami istri yang saling bertetangga. Puka, seorang lelaki gagah berjiwa pemimpin, dan istrinya yang tengah mengandung tinggal berdampingan dengan Tobi, seorang pria bijaksana dan penuh kasih, bersama istrinya yang juga menanti kelahiran buah hati. Mereka hidup rukun, saling membantu dalam mengolah tanah dan menjaga harmoni dengan alam. Gunung Ilebele yang menjulang tinggi di kejauhan menjadi saksi bisu atas kehidupan mereka, seolah menjadi pelindung yang diam namun penuh kuasa. Suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama, Puka dan Tobi duduk bersama, menatap Ilebele yang diselimuti kegelapan misterius. Mereka membuat janji suci tentang anak-anak yang akan lahir dari rahim istri mereka. "Jika anakku perempuan," kata Puka dengan suara tegas, "aku akan menjadi mame, om, bagi keluargamu, Tobi. Namun, jika anakmu laki-laki, kau akan menjadi opu, iparku." Tobi tersenyum bijak, mengangguk setuju. Janji ini bukan sekadar kata-kata, melainkan ikatan yang akan mengubah nasib mereka dan tanah tempat mereka berpijak. Hari-hari berlalu, dan akhirnya kedua istri melahirkan. Dari keluarga Tobi, lahirlah seorang putri cantik jelita yang dinamai Wae, yang berarti air, lambang kelembutan dan kehidupan. Sementara itu, dari keluarga Puka, lahirlah seorang putra tampan dan kuat yang diberi nama Lake, yang berarti lelaki, simbol kekuatan dan keberanian. Sesuai janji, Puka menjadi mame bagi Wae, sementara Tobi menjadi opu bagi Lake. Namun, kebahagiaan ini tak bertahan lama. Perselisihan mulai muncul, seperti awan gelap yang perlahan menutupi sinar matahari. Puka, dengan sifatnya yang ambisius, ingin menunjukkan bahwa keluarganya lebih unggul. Ia mulai membangun sebuah bukit dari pasir dan batu di ladangnya, bertekad menjadikannya tanda kebesaran keluarganya. "Aku akan membuktikan bahwa Lake, putraku, adalah pewaris sejati tanah ini," katanya dengan nada penuh semangat. Tobi, yang lebih tenang dan rendah hati, hanya menggelengkan kepala. "Puka, kita bersaudara, bukan musuh. Mengapa kau membiarkan keangkuhan memisahkan kita?" Namun, kata-kata bijak Tobi tak mampu meredam api ambisi di hati Puka. Bukit yang dibangun Puka semakin tinggi, namun alam seolah tak merestuinya. Hujan deras turun, angin kencang menghantam, dan tanah yang ia susun runtuh berulang kali. Puka tak menyerah. Ia terus bekerja hingga rambutnya memutih dan tangannya penuh luka. Sementara itu, di keluarga Tobi, Wae tumbuh menjadi gadis yang lembut dan penuh kasih. Namun ia sering menatap bukit Puka dengan rasa takut. Ia merasakan getaran aneh dari Ilebele, seolah gunung itu hidup dan marah. Malam itu tiba, malam yang mengubah segalanya. Puka, dengan sisa tenaganya, berdiri di puncak bukit buatannya, menantang langit. "Lihatlah Ilebele, aku lebih besar darimu," teriaknya dengan suara menggelegar. Tiba-tiba, bumi berguncang hebat. Ilebele, yang selama ini diam, melepaskan amarahnya. Lava pijar menyembur dari puncaknya, abu panas beterbangan,
dan suara ledakan memekakkan telinga. Puka terpaku, matanya melebar, penuh ketakutan. Di sisi lain, Toby dan Wae berlindung di bawah pohon besar. "Ayah, mengapa gunung ini murka?" tanya Wae dengan suara gemetar. Toby menjawab pelan, "Karena Puka melawan alam, anakku. Ilebele adalah nenek moyang kita, dan ia tak akan membiarkan kesombongan menghancurkan harmoni." Lava terus mengalir, membakar ladang dan desa. Puka dalam keputusasaannya berteriak meminta ampun, namun suaranya tenggelam dalam gemuruh letusan. Di puncak konflik ini, Ilebele terpecah. Dari satu gunung besar, lahirlah dua puncak. Satu untuk Puka dan Lake, yang kini dikenal sebagai Lewotobi laki-laki, dan satu untuk Toby dan Wae, yang menjadi Lewotobi perempuan. Letusan itu adalah titik balik, puncak dari ambisi dan harmoni yang bertabrakan. Setelah amarah Ilebele reda, keheningan menyelimuti Flores Timur. Puka, yang selamat dari letusan, jatuh tersungkur di kaki bukitnya yang kini rata dengan tanah. Ia menatap Lewotobi laki-laki dengan pandangan kosong, menyadari kesalahannya. Di sisi lain, Toby dan Wae kembali ke desa mereka, membawa harapan baru. Mereka tahu perdamaian harus dibangun kembali. "Saudaraku," kata Toby dengan suara lembut, "marilah kita akhiri perselisihan ini. Gunung telah berbicara dan kita harus mendengar." Puka dengan air mata berlinang menerima uluran tangan Toby. Bersama mereka membangun sebuah tradisi, Tuba Ile, ritual adat di mana kedua suku memberikan sesajen kepada Lewotobi sebagai tanda penghormatan dan permintaan maaf kepada alam. Dua suku itu bersatu kembali, belajar dari kesalahan masa lalu. Lewotobi laki-laki dan perempuan kini berdiri sebagai pengingat bahwa harmoni dengan alam dan sesama adalah jalan menuju kedamaian. Letusan itu bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan baru. Hingga kini, kisah Gunung Lewotobi hidup dalam cerita rakyat dan ritual Tuba Ile yang masih dilestarikan oleh suku Puka dan Toby. Lewotobi bukan sekadar gunung berapi, tetapi simbol identitas, budaya, dan pelajaran berharga bagi kita semua. Dari legenda ini, kita belajar bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran, sementara kerendahan hati dan kebersamaan adalah fondasi kehidupan yang abadi. Seperti Lewotobi laki-laki dan perempuan yang berdampingan, manusia pun harus hidup selaras with alam, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Kisah ini adalah warisan Flores Timur, sebuah cerita tentang asal-usul yang mengajarkan kita untuk mendengar bisikan alam sebelum ia berbicara.